Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fajri. Saya dari kelas A dengan NIM 202031003 akan memberikan materi tentang tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer dalam pembahasan mengenai antarmuka, desain layar, dan usabilitas dari situs smkn1 banjarbaru.sch.id dengan dosen Pak Nasril Sani, sarjana komputer dan master komputer. Dalam kata pengantar, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Topik yang dibahas pada makalah ini ialah mengenai situs smkn1banjarbaru.sch.id, mulai dari desain antarmuka, tampilan layar, navigasi, fungsi-fungsi, sampai dengan ukuran tingkat usabilitas pada situs ini. Keberhasilan dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan Bapak dosen pengampu mata kuliah IMK serta semua pihak yang telah memberikan saran dan bantuan selama proses pembuatan tugas ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyelesaian tugas ini, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, saran serta kritikan yang tugas ini baik membangun dari dosen dan rekan-rekan sangat diharapkan guna perbaikan penulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Oke, kita lanjut. Di daftar isi ada cover makalah di halaman 1, halaman 2 ada kata pengantar, halaman 3 ada daftar isi. Untuk bab pertama itu ada pendahuluan dari halaman 5, itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan maksud dan tujuan. Berikutnya ada halaman 6, bab kedua yaitu tinjauan pustaka, usabilitas atau usability, fleksibilitas atau user interface. Bab 3 hasil dan pembahasan ada di halaman 8, yaitu informasi umum SMKN 1 Banjarbaru, logo dan nama website sekolah. Di halaman 10 ada menu sersi. Di halaman 11 ada pengelompokan menu dan submenu. Yang ke-12 ada ukuran teks default yang bagus, scrolling dan white space, link, serta di halaman 13 ada informasi penggunaan hari dan tanggal dan kontak us. Di halaman 14 ada pembandingan dengan tampilan website sekolah lain di Banjarbaru selain sekolah SMKN 1 Banjarbaru. Berikutnya ada kesimpulan dan saran di halaman 16. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka di halaman 18. Oke, kita lanjut. Di bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Bersama-sama, semua website yang dapat diakses publik membentuk World Wide Web. Meskipun terkadang disebut halaman web, definisi ini salah karena website terdiri dari beberapa halaman web. Website memiliki variasi yang hampir tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, situs berita, forum, media sosial,
situs e-commerce, dan sebagainya. Halaman-halaman dalam sebuah website biasanya merupakan campuran teks dan media lainnya. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur bentuk website. Di poin 2.1 rumusan masalah dari tugas ini yaitu yang pertama ada bagaimana cara menganalisis website pada suatu sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisis sistem pada suatu sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru. Terus yaitu ada maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan studi ini adalah pertama, mengetahui aspek-aspek yang meliputi aspek usability, user experience, user interface, dan faktor-faktor interaksi manusia komputer lainnya. Yang kedua, ada mengetahui kebutuhan atau requirement dalam mengembangkan informasi berbasis web. Di bab kedua ada tinjauan pustaka, yaitu usability. Usability adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan juga dapat merujuk pada metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi efisiensi dan keluasan suatu objek. Dalam interaksi manusia komputer dan ilmu komputer, kebergunaan biasanya merujuk pada keluasan dan kejelasan interaksi dengan hasil rancangan suatu program komputer atau situs web. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks produk elektronika konsumen atau pada bidang komunikasi, serta objek ahli pengetahuan, misalnya buku masak atau dokumen. Kebergunaan dapat pula merujuk pada desain efisien suatu objek mekanis. Berikutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah usabilitas juga mempunyai suatu hubungan dengan fleksibilitas dalam desain. Secara umum, ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usabilitasnya berkurang. Desain fleksibel dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tapi kurang efisien. Hal ini membuat desain lebih kompleks. Fleksibilitas membuat para pemakai tidak bisa dengan jelas mengantisipasi sistem kebutuhan mereka yang akan datang. Kemudian, pada akhirnya fleksibilitas itu akan mengakibatkan suatu pengurangan usabilitas sehingga perlu dipertimbangkan. Berikutnya ada user interface. User interface yaitu tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya bisa dijelaskan seperti ini. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah, Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut, bukan? Nah, Anda dapat melihat halaman rumah, letak pintu rumah, dan jendela. Tampilan rumah yang terlihat itu adalah user interface atau UI. Tampilan UI diterapkan pada sistem operasi aplikasi website maupun blog. Jadi, tampilan UI dirancang dengan desain beberapa aspek, mulai dari layout, gambar logo, pemilihan warna yang sesuai, tipografi yang mudah dibaca, dan halnya
hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Tidak hanya UI pada aplikasi, tampilan UI pada sebuah halaman website harus menarik. Berikut contoh halaman UI pada halaman UI website di desktop dan mobile gadget. Jadi pada bab 3 itu ada isi dan pembahasan. Kita bakalan menganalisis web SMKN Negeri 1 Banjarbaru. Dalam informasi umum, SMK Negeri 1 Banjarbaru merupakan sekolah kejuruan yang didirikan pada tahun 1994 dengan nama Sekolah Menengah Industri Kerajinan pada zaman itu, yaitu SMIK Banjarbaru, tepatnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan mulai melaksanakan kegiatan proses belajar pengajar atau PBM pada tanggal 1 Juli 1994 di Banjarbaru. Diresmikan pada tanggal 5 Oktober tahun 1994 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. SMIK Banjarbaru sebagai satu-satunya sekolah seni di Provinsi Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang seni dan kerajinan. Perubahan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Sekolah Menengah Industri Kerajinan Kabupaten Banjar pada tahun 1994 berdasarkan kurikulum, dan pada tanggal 18 Maret 1997 Sekolah Menengah Industri Kerajinan atau SMIK berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru. Saat ini di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjarbaru melaksanakan 3 bidang keahlian, 5 program studi keahlian, dan terdiri dari 8 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama ada seni rupa, kerajinan, pariwisata, seperti desain komunikasi visual atau DKV. Terus ada desain dan produksi karya kayu. Berikutnya ada desain dan produksi karya logam. Berikutnya ada desain dan produksi karya keramik. Dan juga ada dalam pariwisata itu ada akomodasi perhotelan. Dan yang kedua ada bisnis dan manajemen, yang meliputi dari ada jasa boga dan juga administrasi perkantoran. Berikutnya ada web, dibangun dengan berbagai fungsi dan tujuan sesuai dengan kepentingan yang membuatnya. Web menjanjikan dengan prospek yang bagus kepada setiap penggunanya, karena peranan web yang sangat penting, maka web dibangun haruslah dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu usability, flexibility, dan user experience dan user interface. Faktor inilah yang menentukan apakah tujuan menentukan pembuatan suatu website tercapai atau tidak. Kesan pertama yang didapatkan dari sebuah web itu, yang pertama waktu loading website, yang kedua ada konten yang bermanfaat, ada 3 aksesibilitas, atau yang keempat ada tampilan. Dalam melakukan perancangan desain harus memperhatikan estetika yang padu di antara warna, layout elemen, dan tipografi point yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah website. Yaitu yang pertama adalah, ini penting loh, yang pertama ini adalah isi, yang kedua itu struktur menu, yang ketiga desain,
Yang 4, mudah diindeks atau search engine. Pembahasan website SMK Negeri 1 Banjarbaru dikelompokkan berdasarkan poin-poin sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ditemukan pada web Skensa Banjarbaru. Itu singkatan dari SMK Negeri 1 Banjarbaru. Berikut ini merupakan website dari SMK Negeri 1 Banjarbaru, dan juga ada logo dan nama website SMK Negeri 1 Banjarbaru. Identitas ini yang utama sih adalah logo dan nama. Logo SMK Negeri 1 Banjarbaru ini sudah memenuhi persyaratan website, dan nama logo juga terpisah, dan juga terdapat image nama sekolah logo ini menjadi link untuk menuju tampilan awalan. Berikutnya ada menu searching. Terdapat di menu searching itu ada beranda, profil, kompetensi kalian, galeri informasi. Dan ada pula fitur terpenting dalam website, yaitu logo pencarian searching. Dengan adanya logo pencarian ini, maka pengunjung website akan semakin mudah untuk mengunjungi halaman web selanjutnya atau halaman yang ingin di search. Dengan cara pengunjung tinggal mengetik kata kunci yang diinginkan, kemudian untuk melakukan browsing yang dilakukan, maka akan ditampilkan hasil dari pencarian yang diinginkan. Berikutnya ada pengelompokan menu dan submenu. Jadi di submenu yang pengelompokan ini, di bagian profil itu ada visi, misi dan tujuan, sejarahnya, dan struktur organisasi. Berikutnya ada kompetensi kalian, yang merupakan jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Banjarbaru. Dan berikutnya ada galeri gambar dan video galeri tentang seputar SMK Negeri 1 Banjarbaru. Berikutnya ada informasi, yang merupakan artikel berita dari SMK Negeri 1 Banjarbaru atau hiburan, dan juga inspirasi dan iptek. Pengguna fitur ini yang sangat bagus mempermudah pengguna situs web ini mengunjungi hal-hal yang ingin diketahui seputar sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru. Contohnya seperti info pendaftaran atau program kalian studi yang berada di sekolahan SMK Negeri 1 Banjarbaru. Untuk teks default yang bagus, jadi ukuran teks pada default yang digunakan pada situs ini cukup aman dan atau dikatakan cukup besar, menjadikan pengunjung lebih mudah untuk membaca konten situs website ini, termasuk lansia yang ingin menemukan informasi pada situs website sekolah SMKN Negeri 1 Banjarbaru. Font dan perwarnaan pada situs website ini sudah cukup konsisten sih. Scrolling dan space, pemakaian scroll ditujukan untuk melihat keseluruhan isi konten situs website ini dikarenakan ukuran monitor yang mencukupi. Dengan scroll kita bisa melihat isi keseluruhan konten situs web sekolahan ini. Pada situs ini di halaman utama memakai scroll sudah cukup efisien sih, karena terdapat banyak konten yang bisa dilihat pada konten situs web ini. Juga ada link adalah sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain, misalnya dalam sistem networking atau internet. Dan juga kita lihat dari kelanjutannya, yaitu ada informasi yang dikategorikan. Di informasi itu ada artikel sama berita. Seperti yang bisa kalian lihat pada fitur di atas, kurang efisien sih. Efisiennya karena hanya mencakup sedikit informasi yang ada. Space kolom yang tersedia sangat banyak sih.
sebaiknya saran saya nih, menyediakan informasi yang banyak agar space tidak kosong, agar pengunjung web membacanya agar tidak kebingungan. Untuk penggunaan hari dan tanggal itu di dalam website tuh sangat penting ya guys ya. Penting banget karena pengunjung pasti akan melihat tanggal atau penggunaan hari pada website itu. Saran saya sih agar dicantumkan pada fitur melihat kalender pada pengunjungan agar memudahkan melihat hari dan tanggal saat mengakses sekarang. Dalam kontak us, bisa kita lihat SMK Negeri 1 lumayan lengkap, disediakan oleh websitenya langsung dengan komentar, saran, dan kritik yang berguna bagi pengembangan website kedepannya seperti dilakukan sekolah. SMK Negeri 1 Banjarbaru memberikan menunya yang sudah cukup bagus dan baik, namun agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi setiap pengguna sih pada tepatnya. Bandingkan dengan tampilan website sekolah lain di Banjarbaru selain sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru, setiap sekolah sih mempunyai keunggulannya masing-masing dan juga kekurangannya, baik dari segi penampilan dalam hal desain, sajian informasi-informasi dan wawasan pengetahuan umum, tata letak serta isi yang ada dalam website mungkin itu bisa berbeda. Website juga harus terstruktur sesuai kebutuhan pengguna atau sekolahnya juga. Berikut mungkin ada perbandingan tampilan dari website sekolah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari SMK Garuda Mahardika di Banjarbaru ini dapat kita lihat sangat sederhana karena hanya terlihat brosur pendaftaran sekolah dan tidak ada image atau foto dari sekolahannya. Jadi hanya terlihat tampilan brosur yang memenuhi background website dari tulisan dan perwarnaannya menurut saya cukup bagus dan jelas. Berikutnya ada SMK Penerbangan Banjarbaru yang bisa kita lihat dari webnya ini sangat menabrak gitu untuk fontnya, karena lokasi tulisan Banjarbarunya itu terlihat bertabrakan dengan tulisan sekolahannya, dan juga untuk informasi kurang banyak, jadi pada web terdapat banyak space kosong. Tapi untuk kedepannya sih agar dapat dikembangkan lagi lah ya pada web sekolahnya tersebut. Oke, berikutnya ada penutup. Jadi kesimpulannya itu website adalah salah satu upaya yang bisa dijadikan sebagai program unggulan best practice sebuah pendidikan sekolah adalah pembuatan website kampus atau sekolah dengan yang dipandang sebagai jembatan emas untuk meraih masa depan yang gemilang. Terlebih dalam website ini terdapat sistem yang memungkinkan pengawasan nilai mahasiswa atau siswa sebagai bahan evaluasi yang dapat dipantau oleh orang tua, wali, dosen, atau guru, dan juga guru sih di berbagai tempat yang pengolahannya dapat dilakukan secara online. Selain itu juga berbagai informasi sekolah yang menjadi daya tarik masyarakat dalam memandang citra perguruan tinggi atau sekolah dan lain-lain guys. Jadi informasi perguruan tinggi atau sekolah dapat diperoleh dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Contohnya yaitu meningkatkan tali silaturahmi antar alumni dengan staf pengajar atau staf dengan orang tua, memudahkan
kampus dan sekolah itu udah menggali dana dari berbagai sumber, terutama dari para alumni yang telah sukses dan tersebar di berbagai belahan Nusantara bahkan dunia, meningkatkan kredibilitas sekolah di mata masyarakat dalam kesungguhannya, meningkatkan kualitas pendidikannya. Untuk saran saya sih, dalam membuat sebuah website yang membuat banyak orang tertarik mengunjungi halaman web tersebut, tentu memiliki banyak poin-poin penting, yaitu sebagai berikut. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya bakalan sampaikan secara singkat saja agar durasi videonya tidak panjang. Adaptif, yaitu ada adaptive response design. Berikutnya ada penerapan font yang mudah dibaca. Berikutnya ada kecepatan akses situs, mengurangi atau hindari penggunaan flash, navigasi yang mudah diakses. Oke, ini daftar pustaka yang mungkin bisa saya dapat sumbernya, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.